ta'abbud itu walaupun lesannya udah baca, tidak baca usolli, tapi niatnya dalam hati, niat ingsun sholat duhur patang rekangat lillahi ta'ala, itu di batin yang tidak diucapkan. Ya itu sulit, sudah mendarah daging. Ya, jadi niat itu di dalam hati. Bapak enggak usah mikir sholat duhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Memang sholat subuh, sholat duhur itu Allah dah tahu itu rakaatnya. Jadi begitu masuk waktu sholat, saya yakin, misalnya ini azan duhur, terus bapak-bapak ambil air wudhu. Ambil air wudhu dalam hatinya mau apa toh? Mau sholat. Sholat apa? Itu duhur, langsung ambil air wudhu, selesai menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rasa dadak di niating sonda. Udah. Kalau bapak tadi mau sholat terus kok ada yang lain, dah bapak di depan saja. Nah, berarti aku dadak ke imam. Udah terasa itu. Rasa dadak imaman. Tidak usah. Ya, niating sholat duhur petang rakaat imaman. Tidak usah. Yang lain sholat didorong, bapak di depan, oh ya langsung bismillah takbir, udah mesti sholatnya duhur, mesti petang rakaat. Lah kalau misalnya saya cepu sini mau saya kosor, ora standar diucapke, nek sholat kosor. Kalau sholat kosor 4 rakaat tadi dikosor mesti tinggal jadi 2 rakaat. Tidak usah diucapkan, Allah sudah tahu, oh dikosor 2 rakaat. Gitu. Jadi begitu berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah. Jadi makmum ya begitu. Loh, udah ada sholat jamaah, masuk takbiratul ihram. Saya di belakang, mesti niatnya udah ada, saya tak makmum di depan itu. Udah, enggak usah bayangkan artinya usoli tadi, enggak usah dibayangkan. Karena usoli udah persap kembalung susum tadi sehingga jabutnya angel. Nanti harus dibiasakan, nanti lama-lama hilang sendiri itu ya. Nah, kemudian imam bacaannya terlalu cepat. Tuh ngintili bahasa Indonesia nih apa gitu. Ya, apa? Nah, sebab tadi ada yang usul karena ini MT udah internasional lewat TV juga, jangan bahasa Jawa di Indonesiakan. Nah, ngintil rada bingung aku. Mengikuti itu ya, mengikuti. Jadi bapak kalau sholat, kalau jadi makmum itu paling enak. Kalau imamnya bacaannya jahar bisa didengar, apakah dia cepat atau lambat, dengarkan saja. Ya, mendengarkan. Tidak usah baca sendiri. Mendengarkan, ya syukur ya dalam hatinya diikuti bacaannya itu. Ya, kalau bapak tidak mengikuti bacanya, dalam hatinya mengikuti membayangkan artinya juga boleh. Ya, arti yang dibaca. Alhamdulillahirobbilalamin dan segala puji bagi Allah. Tapi kalau imamnya bacaannya bisa didengar, makmumnya tinggal mendengar, memperhatikan, tidak usah baca apa-apa. Fatihah dan suratnya nggak usah baca apa-apa. Nah, kalau imamnya bacaannya sir tidak bisa didengar, kita baca sendiri. Ya. Kalau imamnya bacanya terlalu cepat, selalu ketinggalan, berarti ya ketinggalan. Makmum masbuk, imamnya sudah membaca Maliki Yaumiddin padahal jahar. Kita baru masuk, itu sudah ketinggalan karena Fatihahnya tidak utuh. Dan sholat itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak disebut sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah itu ya dimulai dari Alhamdulillahirobbilalamin sampai waladhdallin. Kalau kita masuk imamnya bacaannya jahar Maliki Yaumiddin, kita baru masuk Allahu Akbar, berarti ketinggalan. Nanti imamnya salam, kita menyambung kekurangan rakaat kita tadi. Itu ya Bapak. Nah, kemudian sholat, pahalanya imam dan makmum, ya. Nabi itu menerangkan, sholat jamaah dapat nilai lipat 27 atau 25 kali daripada sholat sendirian.
itu tidak diterangkan apa imam atau makmum. Karena namanya sholat jamaah mesti ada imam, ada makmum. Kalau tidak ada imam, tidak ada makmum, ya ini ada satu biasanya ngimami di masjid itu. Tapi ketika dia sholat tidak ada makmumnya, berarti ya bukan imam. Ya? Bukan imam, dari sholat munfarid, sholat sendirian dia. Ya, maka yang dikatakan oleh Rasulullah, sholat jamaah itu nilainya lipat 25 atau 27 kali, itu sholat berjamaah. Yang namanya jamaah ada imam dan ada makmum. Jadi imamnya tadi ya sholat jamaah, makmumnya sholat jamaah, sama dapat lipat 27 atau 25 tadi. Nah yang baik sholat tidak usah pakai niat imaman, yang makmum pun tidak usah niat makmuman, pokoknya sholat udah gitu aja. Dalam hati sudah ngerti kalau saya di belakang imam berarti saya makmum, udah tahu tak itu. Nah gitulah. Mengapa sulit begitu? Karena sudah pakai usoli itu sudah bibit 18 tahun sampai 69 tahun, jadi wis balung sungsum. Dasarnya mana? Para ulama yang mengatakan seperti ini tidak pernah mengatakan bahwa talaffuz bin niyah fis shalah wal wudu anjuran Rasulullah SAW, tidak pernah. Tetapi dasarnya kias. Dikiaskan ke apa? Yang pertama, mengucapkan ibadah. Ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, beliau memulai dengan mengatakan labbaika bi umratin wa hajjin. Jadi labbaika bi umratin wa hajjin, kami penuhi panggilanmu ya Allah melaksanakan ibadah umroh dan haji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suatu ketika Kanjeng Nabi SAW datang, lalu beliau bertanya, hal indakum syai', apakah kalian ada makanan? Ternyata faqulna la, tidak ada makanan. Apa kata beliau? Fa inni idzan sha'im, kalau begitu aku berpuasa. Ini berarti talaffuz bin niyah. Fa inni idzan sha'im. Nah, dikiaskan dengan ini. Dukung channel ini dengan subscribe, like, and comment. Terima kasih. Mawar berirama.